Perjalanan spiritual itu mirip sekali dengan proses pendewasaan jiwa. Bayangkan di awal kehidupan, kita semua seperti pedagang yang sibuk di tengah pasar yang riuh rendah. Kita berlari ke sana kemari, berteriak paling kencang agar didengar, membandingkan lapak kita dengan lapak sebelah, dan merasa setiap transaksi kecil adalah penentu hidup dan mati. Namun, seiring waktu, jiwa yang bertumbuh mulai merasa lelah dengan kebisingan itu. Ia lalu perlahan menemukan sebuah tangga, menaikinya, dan sampai di puncak sebuah menara yang tenang. Dari atas sana perspektifnya berubah total. Seluruh pasar yang tadinya terasa begitu besar dan mendesak, kini terlihat sebagai sebuah pola yang kecil dan teratur. Penting untuk dipahami, saat jiwa mencapai ketinggian ini dan mulai tidak peduli pada banyak hal, itu bukan berarti ia menjadi apatis, dingin, atau tidak punya empati. Justru sebaliknya, ini adalah tentang kebijaksanaan dalam mengalokasikan energi. Ia sadar bahwa energinya terbatas dan menghabiskannya untuk setiap drama kecil di pasar adalah sebuah pemborosan. Energi yang tadinya habis untuk adu mulut, cemas akan penilaian, dan kompetisi sepele, kini dialihkan untuk hal-hal yang lebih esensial. Memupuk taman batin, merasakan hangatnya mentari, dan mendengarkan bisikan sang sumber kehidupan. Pada dasarnya, 10 hal yang akan kita bahas ini adalah ransel yang selama ini kita bawa mendaki tanpa sadar. Setiap poin adalah sebongkah batu bata yang memberatkan langkah dan membuat napas tersengal. Orang dengan spiritual tinggi adalah mereka yang satu persatu dengan kesadaran penuh memutuskan untuk mengeluarkan batu bata itu dari ranselnya. Mereka sadar perjalanan ini akan jauh lebih ringan dan menyenangkan tanpanya. Lagi pula, siapa juga yang mau hiking di jalur pendakian kehidupan sambil bawa-bawa koleksi batu bata, kan? Inilah 10 hal yang tidak lagi dipedulikan oleh orang dengan spiritual tinggi. 1. Pujian dan hinaan dari manusia. Di awal perjalanan kita, validasi dari orang lain terasa seperti oksigen. Sebuah pujian bisa membuat kita terbang, sementara sebuah hinaan bisa membuat kita terpuruk berhari-hari. Kita terus-menerus memeriksa cermin sosial untuk memastikan penampilan kita diterima, pendapat kita disetujui, dan keberadaan kita diakui. Kita hidup dalam sebuah panggung di mana tepuk tangan dan cemoohan penonton menjadi penentu suasana hati kita. Namun, seiring jiwa menaiki menaranya, ia mulai melihat sebuah kebenaran sederhana. Pujian dan hinaan hanyalah cuaca emosional dari orang lain. Hari ini mereka bisa berperilaku menyenangkan karena suasana hatinya sedang baik, besok mereka bisa bertingkah menyebalkan karena sedang ada masalah di rumahnya. Menggantungkan kebahagiaan dan nilai diri pada sesuatu yang begitu fluktuatif, sama seperti mencoba membangun rumah permanen di atas gumpalan awan yang terus bergerak. Fokusnya pun perlahan tapi pasti bergeser. Ia sadar bahwa di alam semesta ini hanya ada satu penonton yang pendapatnya benar-benar penting, yaitu Sang Sutradara Agung yang menulis dan mengarahkan seluruh pertunjukan ini. Validasi darinya tidak datang dalam bentuk komentar di media sosial, melainkan dalam bentuk ketenangan yang mendalam di dalam dada, sebuah rasa benar yang tidak bisa digoyahkan oleh badai opini manapun. Pengakuan darinya jauh lebih berharga daripada riuh tepuk tangan seluruh dunia. Pada akhirnya, kita sadar kalau kita ini hanyalah aktor di panggungnya. Kita diberi peran dan naskah, tugas kita adalah memainkannya sebaik mungkin. Mau penonton melempar tomat busuk atau buket bunga mawar, itu urusan mereka. Yang terpenting adalah saat adegan kita selesai, sang sutradara menepuk pundak kita sambil tersenyum dan berkata, "Cut, good job." 2. Milik siapa yang lebih banyak. Sudah menjadi sifat dasar manusia untuk melirik ke halaman sebelah. Kita membandingkan kendaraan kita dengan milik tetangga, ukuran rumah kita dengan rumah teman, pencapaian karir kita dengan pencapaian karir saudara. Kita hidup dalam sebuah kompetisi tak terlihat, di mana papan skornya adalah materi yang kita kumpulkan. Lucunya, rumput tetangga yang kita lihat itu seringkali sudah diedit dulu pakai aplikasi filter, membuatnya tampak lebih hijau dari aslinya. Kesadaran spiritual yang mendalam membuka mata kita
pada sebuah fakta lucu. Semua ini hanyalah properti panggung. Saat kita lahir dan masuk ke panggung kehidupan, kita tidak membawa koper berisi apapun. Saat peran kita selesai dan kita harus keluar dari panggung, kita juga tidak diizinkan membawa properti itu. Semua yang kita sebut milikku, rumah, harta, kendaraan, hanyalah properti pinjaman untuk menunjang peran yang sedang kita mainkan. Dengan kesadaran ini, kebahagiaan tidak lagi diukur dari apa yang berhasil digenggam, tetapi justru dari seberapa ringan genggaman itu. Orang yang terus-menerus menggenggam dengan erat akan hidup dalam ketakutan akan kehilangan. Sebaliknya, orang yang menggenggam dengan ringan sadar bahwa semua ini hanya pinjaman. Jika datang, ia syukuri. Jika pergi, ia relakan. Rasa cukup menjadi kekayaan sejati yang tidak bisa dinilai dengan mata uang manapun. Terobsesi mengumpulkan properti panggung itu sebenarnya cukup menggelikan jika dipikir-pikir. Bayangkan seorang aktor yang begitu mencintai rumah propertinya hingga ia stres memikirkannya siang dan malam. Padahal saat pertunjukan selesai, aktornya pulang, dan rumah itu akan tetap di sana untuk dipakai oleh aktor berikutnya. Kita ini pada dasarnya hanyalah penyewa sementara, bukan pemilik sejati. 3. Masa lalu yang tak bisa diubah dan masa depan yang abu-abu. Pikiran kita adalah mesin waktu yang luar biasa, tapi seringkali rusak. Ia lebih sering memutar kita di antara dua destinasi, masa lalu yang penuh penyesalan atau masa depan yang penuh kekhawatiran. Kita menghabiskan begitu banyak energi mental menonton ulang film lama tentang kesalahan yang pernah kita buat di masa lalu, atau menonton trailer film fiksi ilmiah tentang semua skenario buruk yang mungkin terjadi di masa depan. Keduanya sama-sama ilusi. Jiwa yang matang secara spiritual mulai menyadari bahwa kehidupan sesungguhnya tidak terjadi di dalam mesin waktu itu. Kehidupan hanya terjadi di satu titik, yaitu saat ini. Tarikan napas yang baru saja kita ambil, detak jantung yang kita rasakan sekarang, itulah satu-satunya realitas yang kita miliki. Masa lalu bukanlah tempat untuk ditinggali, ia adalah perpustakaan untuk dikunjungi sesekali untuk belajar. Masa depan bukanlah tempat untuk dicemaskan, ia adalah sebuah misteri yang penuh kejutan. Ini bukan berarti kita hidup tanpa arah atau rencana. Rencana tetap dibuat sebagai bentuk usaha dan tanggung jawab. Usaha pun dilakukan dengan sebaik-baiknya. Namun, ada perbedaan besar antara membuat rencana dan terikat mati-matian pada hasilnya. Jiwa yang tenang menyerahkan hasil akhirnya pada penulis naskah terbaik di alam semesta, percaya bahwa dia tahu akhir cerita yang paling pas untuk setiap karakter. Ibarat mengendarai sebuah mobil, terlalu sering melihat kaca spion bisa membuat kita menabrak mobil di depan. Sedangkan terlalu fokus pada peta GPS yang menunjukkan tujuan akhir bisa membuat kita melewatkan pemandangan indah di sepanjang perjalanan. Kebijaksanaan terletak pada menjaga pandangan lurus ke depan di jalan yang sedang kita lalui saat ini, sambil sesekali melirik spion dan GPS seperlunya. 4. Kebenaran mutlak versi dirinya sendiri. Ada satu tahap dalam hidup di mana ego kita merasa sangat pintar. Kita membaca beberapa buku, menonton beberapa video, dan tiba-tiba merasa seperti sudah memegang kunci kebenaran alam semesta. Kita senang berdebat, bukan untuk mencari pemahaman, tapi untuk membuktikan bahwa pandangan kita adalah yang paling benar. Kita menjadi ensiklopedia, berjalan yang sangat ngotot, siap membuka dalil, kapanpun ada yang tidak setuju. Kesadaran spiritual membawa sebuah hadiah terindah, yaitu kerendahan hati. Ia membuat kita sadar bahwa semua pengetahuan yang kita kumpulkan seumur hidup ini, jika dibandingkan dengan samudera pengetahuan sang sumber, bahkan tidak sampai setetes air dibanding luasnya samudera. Kesadaran ini tidak membuat kita bodoh, justru membuat kita bijaksana. Kita berhenti menjadi cangkir yang penuh dan merasa paling tahu, dan mulai menjadi cangkir kosong yang selalu siap diisi. Dialog menjadi jauh lebih menarik daripada debat. Tujuannya bergeser dari siapa yang menang menjadi apa yang bisa kita pahami bersama.
Orang spiritual sejati bisa duduk nyaman dalam ketidaktahuan. Ia tidak takut untuk berkata, "Saya masih bodoh." Lucu rasanya melihat diri kita yang dulu. Dulu kita seperti ensiklopedia berjalan yang kaku dan ngotot, siap didebat kapan saja. Sekarang, kita lebih mirip seperti buku catatan kosong yang selalu antusias untuk diisi dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Dan ternyata, menjadi buku catatan yang terus belajar itu jauh lebih damai dan menyenangkan. 5. Gosip dan urusan orang lain. Gosip itu seperti makanan cepat saji bagi pikiran. Rasanya enak, gurih, dan membuat ketagihan saat dikonsumsi. Tapi setelahnya, tidak ada gizi yang didapat, yang ada hanya perasaan bersalah dan kolesterol mental yang menumpuk. Kita begitu tertarik untuk membahas kehidupan orang lain, menganalisis kesalahan mereka, dan berspekulasi tentang drama mereka. Namun, kesadaran spiritual membawa kita pada pemahaman bahwa setiap jiwa di dunia ini memiliki naskah dan jalan hidupnya masing-masing, yang ditulis langsung oleh Sang Sutradara Agung. Menghabiskan waktu dan energi kita untuk menjadi kritikus amatir atas naskah orang lain adalah cara terbaik untuk tidak akan pernah benar-benar membaca dan memahami naskah diri kita sendiri. Energi yang tadinya selalu ingin melihat keluar, mengintip kehidupan tetangga, mengomentari pilihan mereka, kini ditarik kembali untuk melihat ke dalam. Membersihkan halaman rumah sendiri ternyata jauh lebih produktif dan mendatangkan kedamaian daripada sibuk mengomentari sampah di halaman orang lain. Kita sadar bahwa kita punya pekerjaan rumah spiritual yang jauh lebih penting untuk diselesaikan. Ikut campur atau sekedar bergosip tentang urusan orang lain itu seperti menjadi kritikus film amatir di bioskop. Kita sibuk mengomentari acting, sinematografi, dan alur cerita film orang lain dengan begitu bersemangat. Padahal di saat yang sama, kamera sedang menyala di hadapan kita, menunggu kita untuk mulai berakting dalam film kita sendiri. 6. Ketakutan akan kekurangan. Sebagian besar dari kita hidup dalam cengkeraman mentalitas kekurangan atau scarcity mindset. Kita terus-menerus cemas bahwa sumber daya itu terbatas. Uang tidak akan cukup, peluang akan habis, dan kita harus berebut untuk mendapatkan bagian kita. Ketakutan ini menjadi bahan bakar bagi keserakahan, kekikiran, dan kecemasan kronis akan hari esok. Perjalanan spiritual menumbuhkan keyakinan yang mendalam akan sebuah keyakinan. Pemilik alam semesta ini pada dasarnya maha kaya dan maha pemurah. Logikanya sederhana, Dia yang menciptakan miliaran makhluk di muka bumi ini, lengkap dengan segala kebutuhannya, tidak mungkin merancang sebuah sistem yang sengaja dibuat untuk gagal. Dia tidak akan menciptakan ikan lalu lupa menciptakan makanannya. Dengan keyakinan ini, fokus batin bergeser secara dramatis. Dari takut tidak akan dapat menjadi percaya akan selalu diberi. Dari bagaimana cara menimbun lebih banyak menjadi bagaimana cara menyalurkan lebih banyak. Ketakutan akan kekurangan perlahan-lahan digantikan oleh rasa percaya yang menenangkan. Ini bukan berarti berhenti bekerja, tapi bekerja dengan semangat kelimpahan, bukan dengan ketakutan. Cemas berlebihan soal rezeki itu sebenarnya sama lucunya seperti seekor ikan di tengah samudra yang panik karena takut kehabisan air, padahal ia sedang berenang, bernapas, dan hidup di dalam kelimpahan itu sendiri. Tugasnya bukanlah mencemaskan ketersediaan air, tapi terus berenang dengan sebaik-baiknya. 7. Keharusan menjadi pusat perhatian. Ego kita memiliki kebutuhan dasar untuk merasa penting dan diakui. Salah satu caranya adalah dengan selalu mencoba menjadi pusat perhatian. Dalam sebuah percakapan, kita ingin menjadi yang paling banyak bicara. Dalam sebuah proyek, kita ingin menjadi yang paling dipuji. Dalam sebuah ruangan, kita ingin kehadiran kita paling dirasakan. Kebutuhan ini sangat melelahkan dan seringkali membuat kita terlihat konyol. Jiwa yang mulai tenang justru menemukan kekuatan dan keanggunan dalam keheningan dan peran di balik layar. Ia tidak lagi membutuhkan sorotan lampu panggung untuk merasa berharga, karena cahayanya kini bersumber dari dalam. Ia sadar bahwa pohon yang paling lebat buahnya
seringkali adalah yang paling merunduk cabangnya. Kontribusi yang tulus tidak perlu diumumkan dengan pengeras suara. Pergeseran ini mengubah dinamika interaksinya. Ia bisa menjadi pendengar yang jauh lebih baik, karena tidak lagi sibuk menyiapkan argumen berikutnya. Ia bisa memberikan pujian yang tulus, karena tidak lagi merasa tersaingi. Kontribusinya menjadi lebih murni, karena tidak lagi didasari oleh kebutuhan akan validasi, melainkan oleh keinginan tulus untuk memberi. Dulu, mungkin kita ingin menjadi spotlight yang terang benderang di tengah panggung. Sekarang, kita justru menemukan kedamaian dengan cukup menjadi sebuah lampu bohlam kecil di pojok ruangan. Tidak menyilaukan, tidak mencari perhatian, tapi cahayanya cukup untuk memberi terang dan kehangatan bagi siapapun yang berada di dekatnya. 8. Status sosial dan label duniawi. Dunia modern sangat terobsesi dengan label. Kita menempelkan nilai diri kita pada kartu nama, jabatan, gelar akademis, atau jumlah follower di media sosial. CEO, manajer, doktor, influencer, label-label ini seolah menjadi penentu kasta kita dalam hierarki sosial. Kita bekerja keras bukan hanya untuk uang, tapi juga untuk mendapatkan kostum yang lebih mentereng agar dihormati orang lain. Namun, jiwa yang tercerahkan mulai melihat menembus semua kostum itu. Ia sadar bahwa di balik semua label dan jabatan yang dikenakan, kita semua adalah sama. Entitas spiritual dalam tubuh fisik yang fana, yang sedang dalam perjalanan dan memainkan peran yang berbeda-beda. Sang Pencipta tidak akan menilai kita berdasarkan seberapa bagus kostum kita, tapi berdasarkan seberapa baik karakter yang kita mainkan saat mengenakan kostum tersebut. Nilai diri yang sejati tidak lagi datang dari apa jabatan kita, tapi dari bagaimana karakter kita. Bukan dari apa yang kita punya, tapi dari bagaimana kita memberi. Bukan dari seberapa tinggi posisi kita, tapi dari seberapa banyak kita membungkuk untuk menolong orang lain. Ketenangan batin menjadi lencana kehormatan yang baru, menggantikan semua gelar duniawi yang fana. Ada sebuah pepatah bijak dalam permainan catur. Saat pertunjukan selesai, raja dan pion akan kembali ke dalam kotak yang sama. Analogi ini sangat relevan. Di akhir hidup, semua kostum dan label kita akan dilepaskan. Jadi, nikmati saja perannya selagi bisa, mainkan dengan sebaik-baiknya, tanpa perlu terlalu sombong atau terlalu minder dengan kostum yang kebetulan sedang kita pakai. 9. Hasil akhir dari usahanya. Manusia modern dididik untuk sangat berorientasi pada hasil. Seluruh hidup kita dinilai dari pencapaian, lulus ujian, dapat pekerjaan, mencapai target, memenangkan kompetisi. Jika berhasil, kita euforia dan terkadang sombong. Jika gagal, kita stres dan merasa tidak berharga. Kita menggantungkan seluruh kebahagiaan kita pada sesuatu yang seringkali berada di luar kendali kita sepenuhnya, yaitu hasil akhir. Pemahaman spiritual yang mendalam menggeser titik nilai dari hasil ke proses dan niat. Jiwa yang bijaksana sadar bahwa bagian yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita sebagai manusia adalah wilayah ikhtiar atau usaha. Tugas kita adalah memberikan yang terbaik, berjuang dengan cara yang terhormat, dan melakukannya dengan niat yang paling murni. Disitulah letak kemenangan sejati. Soal hasil akhirnya, itu adalah hak prerogatif mutlak dari Sang Pencipta. Apakah usaha kita akan berbuah seperti yang kita harapkan, atau justru dibelokkan ke arah lain yang lebih baik? Itu adalah bagian dari naskahnya yang penuh misteri. Dengan melepaskan keterikatan pada hasil, sebuah beban ekspektasi yang sangat berat terangkat dari pundak kita. Kita bebas untuk berusaha tanpa dicekam, rasa takut akan kegagalan. Kita ini pada hakikatnya hanyalah seorang petani. Tugas kita adalah memilih benih terbaik, mencangkul tanah dengan sekuat tenaga, dan menyiraminya dengan rajin. Soal apakah matahari akan bersinar cukup terang, atau apakah hujan akan turun di waktu yang tepat untuk menumbuhkan tanaman itu, adalah sepenuhnya urusan yang punya langit. Jangan stres memikirkan ramalan cuaca, fokus saja pada cangkulanmu. 10. Menyimpan dendam dan sakit hati. Menyimpan dendam adalah salah satu aktivitas paling tidak logis yang sering kita lakukan. Itu seperti kita meminum sebotol racun setiap hari, tapi berharap orang lain yang mati keracunan.
Beban emosional dari sakit hati dan amarah yang tidak dilepaskan itu sangat berat, menggerogoti kedamaian kita dari dalam dan mengubah taman batin kita menjadi lahan yang kering dan tandus. Jiwa yang dewasa secara spiritual mulai melihat tindakan memaafkan dari sudut pandang yang sama sekali baru. Memaafkan bukanlah sebuah hadiah untuk orang yang menyakiti kita. Itu bukan berarti kita membenarkan tindakannya atau mengundangnya kembali ke hidup kita. Memaafkan adalah hadiah termewah yang kita berikan untuk diri kita sendiri. Itu adalah tindakan sadar untuk mengambil kunci, membuka pintu sel penjara emosional, dan berjalan keluar menghirup udara kebebasan. Ia juga mulai melihat orang yang menyakitinya dengan kacamata yang lebih luas. Ia melihat mereka bukan sebagai monster, tapi sebagai aktor lain di panggung kehidupan yang mungkin sedang memainkan peran sulitnya sendiri. Mungkin mereka terluka, mungkin mereka tidak tahu cara yang lebih baik. Ada pemahaman yang muncul, yang membedakan antara perbuatan buruk seseorang dengan esensi sejati orang tersebut. Ini bukan pembenaran, ini adalah pembebasan. Pada akhirnya, menyimpan dendam itu persis seperti menolak untuk membuang kantong sampah dari dalam rumah kita sendiri. Kita terus menunjuk-nunjuk orang yang melempar sampah itu di depan pintu kita. Tapi sementara kita sibuk menyalahkan, rumah kita sendirilah yang lama-kelamaan menjadi bau dan tidak nyaman untuk ditinggali.